Dikisahkan ada seorang ulama yang sangat mangsur di zamannya. Orang-orang patuh dan menghormati karena keilmuannya, dan mempunyai santri yang sangat banyak. Ulama itu sangat bijak, tidak terlalu banyak ngomong, hanya seperlunya saja. Beberapa waktu, ulama itu dijodohkan oleh orang tuanya dengan seorang wanita yang keluarganya sangat kaya raya. Ulama dan wanita itu pun menikah, menjadi pasangan suami istri. Setahun berlalu, pasangan itu dikaruniai seorang anak laki-laki. Sang ulama sangat senang sekali kelak si anak akan menjadi penerusnya, yang selalu menyebarkan kebaikan. Selang berganti tahun, sifat asli istri ketahuan aslinya. Istrinya lebih mementingkan keduniawian daripada ibadah ke Allah. Sesungguhnya pasangan ini seperti langit dan bumi, dan seperti kisah Nabi Lut. Karena sang ulama selalu mengajarkan ibadah, namun si istri tidak mau, hanya selalu yang diucapkannya harta dan harta. Singkat cerita, istri itu minta cerai dari ulama. Sang ulama menurutinya dan menceraikan istrinya. Anak laki-laki pun dibawa oleh mantan istrinya. Mantan istrinya mendidik anaknya selalu menjelek-jelekan ulama, yaitu bapak si anak. Singkat cerita, ulama itu menikah dengan wanita solehah dari anak gurunya. Kehidupan ulama dan istrinya sangat bahagia, karena sama-sama mempunyai ilmu dan akhlak yang baik. Berganti tahun, pasangan itu pun dikaruniai seorang anak laki-laki lagi. Sang ulama itu sangat senang sekali, dan berdoa kepada Allah, agar kelak anaknya menjadi anak yang soleh dan menjadi seorang ulama. Kesenangan itu pun diganggu oleh anak pertamanya, yang berhati dengki, karena hasutan ibunya, dan sering sekali menjatuhkan derajat bapaknya, dengan mengatakan belum pernah dinafkahi, padahal sang ulama setiap bulan mengirimkan uang buat kebutuhannya, dan sang ulama sangat bersyukur kepada Allah mempunyai seorang istri yang sangat soleha dan cantik. Keseharian ulama selalu mengajar ngaji, dari selesai sholat subuh hingga jam 10 pagi, dari zuhur sampai jam 2 sore, dari sehabis maghrib hingga jam 11 malam. Singkat cerita, ulama dan istrinya mempunyai 9 anak, 5 laki-laki 4 perempuan. Sang ulama pun semakin dihormati oleh masyarakat. Tapi tidak untuk anak, sang ulama sering sekali tidak dihormati sama anak laki-lakinya itu. Tapi sang ulama selalu sabar menghadapi anak-anaknya. Di suatu hari istri ulama memasak 1 kuali nasi dan lauk pauk. Sesudah matang nasi dan lauk pauk, si istri ulama pergi ke sawah untuk memanggil suaminya sang ulama. Waktunya makan. Makan nasi dan lauk pauk sudah matang. Sebelum sampai sang ulama dan istri, anak laki-laki ulama yang kedua datang dan bertanya kepada adik perempuannya, "Dek, makannya ikan apa?" Jawab si ade, "Ikan tempe tahu dan ikan asin." Kakaknya langsung membuang seluruh nasi dan lauk pauk ke gat. Keempat adiknya pun menangis, karena perutnya sudah lapar, malah nasi dan lauk pauk dibuang sama kakaknya. Si anak laki-laki itu langsung pergi. Sang ulama dan istrinya kaget setibanya di rumah, anaknya pada nangis. Si istri bertanya kepada anaknya makanan pada kemana. Salah satu anaknya berkata, bahwa nasi dan lauk pauk sudah dibuang oleh kakaknya. Sang ulama dan istrinya tersungkur, dan berkata, kenapa anak laki-laki saya jadi begini, padahal dia yang digadang-gadang untuk mewarisi saya. Tapi ulama dan istrinya tidak bertindak kasar sama anaknya. Sang ulama walaupun sering disakiti anak-anaknya selalu diam. Di kemudian hari datanglah anak pertama dari pernikahan pertama, dengan tingkah laku yang tidak sopan, lalu berkata meminta warisan. Ulama pun kaget. Tidak pernah datang, sekali datang kamu meributkan warisan, padahal saya masih hidup, dan ibu kamu seorang kaya raya, apa tidak cukup setiap bulan saya kirimkan kamu uang? Jawab ulama pada anaknya. Ulama itu sangat sedih dan kecewa kepada anak-anaknya, dan mengadukan kepada Allah, bahwasannya dia mempunyai anak, yang tidak patuh kepada orang tuanya. Anak pertama dari pernikahan terdahulu tidak mengakuinya sebagai bapaknya, sedangkan kedua anak saya dari pernikahan sekarang, tidak mempunyai akhlak dan adab kepada orang tua. Sedangkan kedua laki-laki yang lain, yang satu hobi mabok, dan yang bungsu tidak peduli apapun, cakapnya kepada Allah. Suatu hari anak yang pertama itu datang, dan meminta restu kepada bapaknya yaitu sang ulama, bahwa dia akan naik haji 2 hari lagi, dan bapaknya disuruh datang ke rumahnya. Sang ulama pun sangat senang dan mengiyakannya. 2 hari kemudian sang ulama datang ke rumah anak yang mau berangkat haji. Masyarakat pun sangat senang sekali bahwa sang ulama datang. Sang ulama duduk di samping kanan anaknya, sedangkan di sebelah kiri anaknya ada bapak tiri anaknya. Alangkah terkejutnya sang ulama ketika menyebutkan bin, bukan nama dia melainkan nama bapak tirinya. Sang ulama itu diam, dan terasa sangat malu sekali. Masyarakat pun ikut merasakan kesedihannya ulama. Ternyata anaknya itu mengundangnya,
hanya ingin mempermalukan bapaknya. Setelah selesai acara sang ulama langsung bergegas pulang, dengan rasa kekecewaan. Dengan hati yang kecewa belum terobati, kedua anak datang agar bapaknya menjual sawah buat kehidupan kita. Kalian sudah punya anak istri, cobalah kalian usaha, tanah bagian kalian sudah habis, kalian jual tanah bapak berkali-kali, jawab sang ulama. Tapi dua anak itu memaksa sampai-sampai dari salah satu ada yang mencekiknya dan mendorong bapaknya hingga terjatuh, tapi sang ulama tetap tidak akan memberikan surat tanah itu, dikarenakan tanah itu milik anak perempuan. Kedua anak itu tidak putus asa bahkan meminta bantuan kakak tirinya. Kakak tirinya itu memberikan ide bahwa tanah itu dijual saja walaupun tanpa surat. Singkat cerita, tanah itu dijual tanpa sepengetahuan sang ulama. Dan uangnya dibagi rata. Sehabis menjual tanah bapaknya, salah satu anak itu, tiba-tiba lumpuh total, badannya tidak bisa bergerak sedikit pun. Buang air kecil dan besar di tempat tidur, bahkan makan minum disuapin oleh istrinya. Selama lumpuh 5 tahun si anak itu meninggal dunia. Semenjak dicekik dan didorong sampai tersungkur, sang ulama itu tidak berbicara kepada anak-anaknya yang durhaka. Dan kemudian hari, anak yang satunya wafat dengan keadaan sekarat selama 7 hari. Itu azab anak yang durhaka kepada orang tuanya, sedangkan orang tuanya adalah seorang ulama mansur.